Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan belajar barisan dan deret geometri. Nah, barisan dan deret geometri ini berbeda dengan barisan dan deret aritmatika. Kalau aritmatika kita menggunakan penjumlahan dan pengurangan, kalau deret geometri dan barisan geometri ini kita menggunakan perkalian dan pembagian. Langsung saja, di sini dikatakan bahwa jika perbandingan atau rasio dari dua suku berurutan itu nilainya tetap. Itu untuk barisan dan deret geometri. Maksudnya seperti ini. Nah, saya punya dua contoh, ada nomor 1 dan nomor 2. Untuk nomor 1, ini suku pertamanya 1, suku keduanya 2, suku ketiganya 4, suku keempatnya 8, dan suku kelimanya adalah 16, dan seterusnya. Sekarang akan kita cari perbedaan dari suku ke-1 dan suku kedua dan seterusnya. Kita lihat 1 ke angka 2 itu kan bisa ditambah 1, bisa dikali 2. Tadi kan karena saya bilang perkalian ya. Nah, kemudian dari 2 ke 4 ini 2 tidak mungkin ditambah 1. Maka 2 harus dikali 2. Dari 4 ke 8 itu berarti 4-nya dikali 2. Maka 1 dikali 2 hasilnya 2. 2 ini suku kedua dikali 2 hasilnya 4. 4 kita kali 2 hasilnya 8. 8 kita kali 2 hasilnya 16. Seperti ini. Maka untuk yang nomor 1 ini A atau suku pertamanya adalah 1 dan R atau rasio itu 2. Ingat, rasio itu dipakai di barisan dan deret geometri. Kalau barisan dan deret aritmatika kita gunakan beda atau B. Nah, untuk soal yang nomor 2 ada 64, ada 32, ada 16, ada 8. Nah, kalau kita mau cari selisihnya berapa dari depan ke belakang ini, angkanya besar jadi rada susah. Kita lihat angka di belakang sini boleh. Ini kan suku ke-1, kedua, suku ketiga, dan suku keempat. Berarti kita ambil suku ketiga dan suku keempat. Di sini ada 16 dan 18. 16 dibagi berapa? Yang hasilnya 8. Nah, yang hasilnya 8 itu berarti harus dibagi 3. Sekarang, harus dibagi 2. Ya, ini harus dibagi 2. 32 ke 16 itu berarti harus dibagi 2. 64 ke 32 itu juga harus dibagi 2. Nah, maka kalau kita tuliskan di sebelah sini, A atau suku pertamanya adalah 64. Ingat, suku pertama itu angka yang paling awal, paling di depan itu. Nah, kita tuliskan 64. Kemudian rasio, karena tadi ini dibagi 2 semua, kita tidak tuliskan bagi 2, tapi di sini kita tuliskan bentuk pecahan 1/2. Andai kata dia dibagi 3, maka nanti tulisannya juga 1/3 seperti ini. Nah, untuk rumus umum dari barisan dan deret geometri berbeda dengan yang aritmatika juga. Ini sangat berbeda. Ini adalah rumus umumnya yang harus kita ingat. UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Jadi nanti yang harus kita cari adalah ini dulu. Rasio berpangkat dengan N kurang 1. Baru dikalikan dengan suku pertamanya. Nah, untuk mencari rasio bisa kita gunakan suku kedua dibagi suku pertama, atau suku ketiga dibagi suku kedua, atau tadi kita gunakan suku keempat dibagi suku ketiga. Itu juga bisa. Suku keempat kita bagi suku ketiga, seperti ini. Untuk selanjutnya deret geometri, yang tadi itu baris. Nah, kalau deret geometri juga sama. Ada angka-angkanya, kemudian di antara dua bilangan itu simbolnya tandanya tambah semua. Sama, ini adalah suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya. Kemudian kita cara mencari rasio juga sama. 2 dibagi 1 berarti 2 dibagi berapa yang hasilnya 1.
2 dibagi 2. 4. 2 ke 4 itu, maaf ini dikali 2. 2 ke 4 itu berarti harus dikali 2. 4 ke 8 juga harus dikali 2 dan seterusnya. Nah, penulisannya seperti ini. Cara hitungnya itu di sini saya tuliskan ada 2 rumus. Ini digunakan kalau rasionya lebih dari 1. Tapi kalau rasionya di bawah 1 atau bentuknya pecahan, kita gunakan rumus yang di bawah ini. Bedanya kalau untuk yang R-nya lebih daripada 1, rasionya itu selalu dikurang 1 atau selalu di depan. Tetapi kalau dia di bawah 1 rasio, maka rasionya itu nanti yang di belakang hitungannya. Nah, supaya mudah langsung saja ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, ini yang mudah dulu. Jadi ada barisan geometri 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Yang diminta adalah tentukan suku ke-11. Nah, kita harus cari dulu A-nya berapa dan R-nya atau rasionya berapa. Kalau mau lebih jelas, saya tuliskan dulu ulang soalnya. Di bawah sini ada 2, kemudian 4, 8, 16, dan seterusnya. Ini suku pertama atau A, ini suku kedua, ini suku ketiga, ini suku keempat, dan seterusnya. Nah, A-nya sudah dapat 2. Nah, sekarang kita lihat dari 2 ke 4 ini harus dikali 2. 4 ke 8 harus dikali 2. Dari 8 ke 16 juga harus dikali 2. Maka rasionya adalah 2. Rasionya kita sudah dapat 2. A-nya itu adalah angka 2. Kita sudah bisa tentukan suku ke-11. Nah, kita tuliskan dulu rumus umumnya. Ini rumusnya. Boleh dikasih titik, boleh tidak. N kurang 1. Nah, seperti ini rumusnya. Nah, karena yang diminta adalah suku ke-11, kita tuliskan di sini U11 sama dengan A-nya tadi sudah ada. Kita masukkan di sini. A-nya adalah angka 2. Ini tulis kali, tapi boleh silang, boleh titik. Saya lebih suka tulis titik. Kemudian R atau rasionya adalah 2. N-nya adalah urutannya adalah urutan ke-11. Di sini kita tulis 11 kurang 1. Nah, kalau seperti ini yang harus kita kerjakan dulu adalah yang bagian pangkat. Yang tidak dikerjakan dulu harus ditulis ulang supaya tidak lupa. Ini adalah penulisan yang urut. 2 dikali 2 pangkat. Nah, ini sekarang kita kurangkan. 11 kurang 1 yaitu 10. Kalau sudah, kita hitung dulu ini pangkatnya, ini yang berpangkat ini. 2 pangkat 10 itu jawabannya itu 1024. 2 pangkat 10 itu 1024. Kemudian kalau sudah, kita kalikan 2 hasilnya ini. Kemudian ada soal yang nomor 2. Suku pertama suatu barisan geometri yaitu 5 dengan rasionya 3. Tentukanlah suku ke-6. Jadi di sini kita tidak perlu lagi mencari rasio karena semua sudah jelas. Kalau kalian bingung, tulis dulu apa yang sudah ada di soal. Kita baca bahwa suku pertama suatu barisan geometri, berarti suku pertama itu adalah U1, bisa kita tuliskan dengan A. Nah, suku ke-1-nya tadi, suku pertamanya adalah 5. Kemudian dengan rasio 3, berarti R-nya 3. Tentukan suku ke-6, yang ditanya nanti adalah U6. Jadi yang ditanya adalah U6, kita tidak tahu. Nah, tuliskan dulu rumus umumnya untuk mencari barisan geometri. Ini rumusnya. Kemudian kita ganti semua yang sudah ada di atas. U-nya ke-6. Kemudian A-nya itu tadi 5. Boleh tulis titik, boleh tulis kali, tapi kecil seperti ini. R-nya adalah 3.
N-nya tadi dari urutan ini yaitu 6, kita kurangkan 1. Kemudian ini yang kita hitung duluan adalah yang pangkat, yang belum dihitung ditulis ulang, tidak ditinggal. U6 sama dengan 5 dikali 3. Nah, 6 dikurang 1 itu 5. Kita tulis lagi yang belum dihitung. 5 belum dihitung. Nah, 3 pangkat 5 itu artinya 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali. Ini kalau kita kalikan 3 kali 3 9, 9 kali 3 27 dan seterusnya sampai ke 5 sini, maka jawabannya adalah 243. Kalau sudah sekarang 243 kita kalikan dengan 5, maka suku ke 6 dari barisan ini jawabannya adalah 1215. Ini maka untuk barisan ini nanti, barisan geometri ini, suku ke-6-nya adalah 1215. Untuk soal selanjutnya, nah ini masuk ke deret geometri. Ada deret geometri 3 tambah 6 tambah 12 tambah seterusnya. Tentukan jumlah 10 deret yang pertama. Kita tulis dulu informasi yang ada di sini. Maka diketahui bahwa A atau suku pertama yaitu angka 3. Bilangan pertamanya angka 3. Kemudian kita cari rasio. Tadi rumusnya sudah ada. Rasio itu dari suku kedua dibagi suku pertama dan seterusnya. Ada beberapa, jadi kita ambil yang gampang. Jadi U kedua atau suku kedua dibagi dengan suku pertama. Suku keduanya adalah 6, suku kesatunya adalah 3. Kita bagikan maka rasionya adalah 2. Nah, yang ditanya adalah jumlah 10 deret yang pertama, berarti S10. Sekarang kita tuliskan dulu rumus S-nya, SN-nya, rumus jumlahnya. Karena ini R-nya, karena R-nya itu 2 lebih daripada 1, maka kita gunakan rumus yang pertama. Sehingga per R kurang 1. Kita masukkan angka-angkanya. Yang ditanya adalah S10. Di sini kita tuliskan A-nya 3, R-nya tadi 2, pangkat 10 dikurang 1 per R-nya tadi 2 dikurang 1. Kita hitung yang di atas. Boleh kita langsung hitung atas dan bawah. Yang belum dihitung yaitu angka 3. Pangkat dulu kita hitung. 2 pangkat 10 itu adalah 1024. Kita kurangkan 1. 2 dikurang 1 itu 1, tulis saja dulu. S10 sama dengan, kita hitung dulu yang di dalam kurung, berarti 1023 per 1, maka S10 nya kita kalikan 3, jawabannya adalah 3069 per 1 atau hanya 3069 jumlah 10 deret pertama dari barisan geometri ini. Untuk soal selanjutnya, di sini ada deret geometri yang turun. Turunnya bisa kita lihat di sini 100, jadi 50, jadi 25 dan seterusnya. Tentukan jumlah 5 deret pertamanya. Jadi nanti ini kita lanjutkan. Tapi lebih mudah pakai rumus saja. Jadi kita tuliskan yang diketahui pertama, yaitu suku pertamanya atau A. A-nya adalah 100. Suku pertama itu adalah angka yang paling pertama. Kemudian kita cari rasio.
rasio itu dari suku kedua dibagi suku pertama. Suku keduanya adalah 50, suku keduanya adalah 100. Nah, kita sekarang bagikan dengan 10. Nah, ini kita sederhanakan lah. Jadi ini dibagi 50, ini dibagi 50. Ini kita bagikan 50, yang di bawah dibagi 50. Berarti 50 dibagi 50, 1. 100 dibagi 50, 2. Maka rasionya adalah 1/2. Yang ditanya adalah S5. 5 deret pertamanya. Di sini kita lihat bahwa R adalah setengah, di mana setengah ini kurang dari 1, maka kita gunakan rumus yang kedua atau yang di bawahnya tadi. Tuliskan dulu rumusnya. Sn sama dengan A dikali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Kita masukkan angkanya S5. A-nya tadi sudah ada, yaitu 100. 1 dikurang R-nya itu 1/2, kita pangkatkan 5 per 1 dikurang R. R-nya tadi 1/2. Sekarang S5 kita hitung yang ini dulu. 100 dikali 1 dikurang, nah 1/2 pangkat 5. 1/2 pangkat 5 ini artinya 1 dipangkatkan 5, 2 dipangkatkan 5. 1 pangkat 5 itu tetap 1, 2 pangkat 5 itu 32. Di sini jadinya 1/32. Di sini 1 dikurang 1/2. Ini tidak bisa kita langsung kurangkan. Nah, untuk 1 kurang 1/32, 1 itu sama dengan ini penyebutnya ini 32/32 kurang 1/32 per 1 dikurang setengah atau 1 dikurang 1/2, jawabannya adalah 1/2. Nah, seperti ini. Nah, nanti ada yang bertanya, ini kenapa 32/32? Jadi 1 ini mengikuti. 1 itu mengikuti. 1 itu mengikuti apapun. Andai kata di sebelahnya ada 1/32, maka 1 ini sama dengan 32/32. Kemudian ada lagi misalkan 1/25, maka 1 ini 25/25. Kalau misalkan ini 2/11, maka satunya juga 11/11. Maaf, ini 11. Begitu seterusnya. Nah, kalau sudah, kita bisa hitung. Saya taruh atas sedikit. Maka S5-nya sama dengan 100. Ini kita kurangkan, 32 dikurang 1 jadinya 31/32 per 1/2. Ini dikalikan ke atas, kemudian nanti dibagi ke bawah sebetulnya. Hitungnya seperti itu. Nah, ini sudah, jangan dihitung dulu. Kita tuliskan seperti ini, 100 dikali 31/32 per 1/2. Nah, di sini ini anggaplah A, ini B, ini C, dan ini D. Ada rumus A per B dibagi C per D. Jadi A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Ini dibalik. Sehingga bisa kita tuliskan di bawahnya 100 kali 31/32. Ini sebagai A, ini sebagai B. Dikali ini kita balik 2/1. Kalau sudah, sekarang kita hitung. Ini kalau dihitung kita kalikan lagi.
seperti ini. Bisa diubah ke dalam bentuk pecahan campuran dan disederhanakan lagi. Nah, sekarang soal yang kelima. Dari suatu deret geometri diketahui bahwa suku kedua yaitu 10 dan suku keempat yaitu 40. Tentukanlah suku ketujuhnya dan tentukanlah jumlah 5 suku yang pertama. Nah, di sini kita tidak tahu suku pertamanya berapa, rasionya juga berapa, itu tidak ada. Jadi kita tuliskan apa yang benar-benar kita ketahui dari soal. Suku keempat berarti suku keduanya yaitu 10 berarti U2 10 dan suku keempat itu U4, jawabannya 40. Yang ditanya adalah U7 dan S5. Yang ditanya adalah U7 dan S5. Nah, sebelum mencari dua ini, kita harus cari dulu A-nya berapa dan R-nya berapa. Nah, cari R dulu. Kita bandingkan dua ini, U4 per U2. U4 itu U4 sama dengan A R pangkat N kurang 1. N kurang 1 adalah 4 kurang 1 berarti A R pangkat 3. Suku kedua berarti A pangkat A kali R pangkat 2 kurang 1 berarti suku kedua nanti adalah A R pangkat 1 atau AR aja. Ini kita tuliskan ke sini. Suku keempat tadi adalah AR pangkat 3, suku kedua adalah AR saja. Nah, kemudian kita tuliskan U4 tadi adalah 40, U2 adalah 10. Tuliskan seperti ini. Kalau sudah, nah ini kita lihat bahwa A-nya sama-sama tunggal, sama-sama 1A bagi A. Kita coret. Nah, kemudian ini sisanya R pangkat 3 per R 40 per 10 ini bisa kita bagi 10 bagi 10 berarti ini cuma 4 per 1 gini. Nah, kalau sudah sekarang yang seperti yang ini, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Ini R-nya berpangkat 3, ini R-nya berpangkat 1 berarti 3 dikurang 1 sisa, ini kita kurangkan begini, sama dengan 4. R 3 dikurang 1 ini yaitu 2, R pangkat 2 hasilnya 2. Kira-kira, hasilnya 4, maaf. Berapakah yang dipangkatkan 2? Hasilnya 4. Berarti R-nya adalah 2. R-nya kita sudah dapatkan 2. Nah, sekarang kita cari A lagi. Supaya mudah, saya tuliskan di samping sini. Sekarang ini ke sebelah sini, kita cari A. Kita pilih yang U2 saja. U2 itu adalah A dikali R, hasilnya tadi 10. A-nya kita belum tahu, R-nya tadi 2, hasilnya 10. Maka A sama dengan 10 dibagi 2, A-nya adalah 5. Didapat A-nya 5 dan R-nya 2. Sekarang kita cari U ke-7 dulu. Ini seperti ini. U7 kita tuliskan rumusnya. A kali R pangkat N kurang 1. A-nya 5, R-nya 2, N-nya 7 kurang 1. 5 kali 2 berpangkat 6. Tuliskan lagi 5 dikali 2 pangkat 6 yaitu 64. Kalau sudah kita kalikan dengan 5 yang ada di depannya ini, jawabannya adalah 320.
Ini untuk suku ke-7. Sekarang kita cari yang bagian B atau S5. S5 karena rasionya 2 itu lebih dari 1, maka kita gunakan rumus yang R-nya lebih dari 1 atau rumus yang ada di atas tadi. A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. S5 sama dengan A-nya sudah ada, kita masukkan 5, R-nya 2 berpangkat 5 dikurang 1, R dikurang R-nya tadi 2, kita kurangkan 1. Kalau sudah, S5 sama dengan, ini belum dihitung, ditulis ulang. Nah, ini dulu yang dihitung, pangkat dulu baru yang pengurangan. 2 pangkat 5 itu berarti 2-nya ada 5 kali sehingga hasilnya adalah 32. Dikurang 1 per 2 dikurang 1 itu 1. Nah, sampai sini ini boleh dituliskan per 1, boleh juga langsung ditinggal saja, sama saja. Senilai 5 dikali, nah ini kita kurangkan, jawabannya ada 31 per 1. S5 sama dengan, ini kita kalikan 5 berarti 155 per 1 atau kita tuliskan 155 seperti ini. Jadi bertahap dan ini harus pelan-pelan mengerjakannya supaya tidak tertukar pengerjaan hitungnya. Untuk soal yang ke-6, ini adalah soal cerita. Jadi ada seutas tali dipotong menjadi 5 bagian dengan panjang potongan tali membentuk barisan geometri. Berarti nanti tali-tali ini dipotong tidak sama dari potongan pertama sampai potongan kelima. Terus panjang potongan tali terpendeknya adalah 5 cm dan potongan terpanjangnya yaitu 810 cm. Yang ditanya adalah tentukan panjang tali semula. Nah, andai kata kita gambar, jadi ada 5 potongan tali. Ini potongan pertama, potongan kedua, potongan ketiga, potongan keempat, dan potongan kelima. Dimana potongan pertama ini panjangnya adalah 10 cm dan potongan yang kelima atau yang terakhir atau yang paling panjang yaitu 810 cm. Bisa kita tuliskan bahwa ini adalah suku pertama, ini suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan ini adalah suku kelima. Maka kita hanya punya A atau suku pertama 10 cm dan kita punya suku kelima 810 cm. Hanya ini yang kita punya. Yang ditanya adalah tentukan panjang tali semula. Panjang tali semula itu artinya jumlah seluruh tali ini kalau digabungkan. Kalau seluruh tali kita gabungkan maka S ke 5. Ingat kita harus perlu A dan R. Di sini A-nya sudah ada tetapi R-nya belum ada. Maka kita cari R dulu sebelum memulai hitungan selanjutnya. Cari R. Sama seperti tadi kita bandingkan U5 dan U1. U5 itu adalah A kali R berpangkat 5 kurang 1. Jadi kalau di sini 5, maka pangkatnya jadi 4. Ini tadi A saja. Ini 810 per 10. A-nya kita coret. Kemudian ini kita coret juga, kita bagi. Maka R pangkat 4 itu adalah 81. Berapa yang dikalikan dirinya sendiri sebanyak 4 kali, hasilnya adalah 81. Ini jawabannya adalah 3. Ini 3. Nih. R-nya 3. A-nya sudah ada. Kalau sudah kita bisa carikan S5. Kita tulis di sebelahnya. Dengan R-nya tadi 3. A-nya 10 dan R-nya 3. Yang ditanya adalah S ke 5. Rumusnya pakai yang di atas karena R-nya lebih dari 1
Di sini R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Masukkan angka-angkanya. A-nya 10, R-nya 3, 10 dipangkat, 3 dipangkat 5 dikurang 1 per 3 kurang 1. 10 kali 3 pangkat 5 itu berarti 243. Kita kurangkan 1 per 3 dikurang 1, 2. Kita kurangkan yang dalam kurung dulu. 242 per 2. Di sini bisa kita hitung ada 3 cara. Ada 3 cara. Yang pertama, 10 dikali 242 berapa? Gitu. Baru kita bagi dengan 2. Cara yang kedua yaitu 10 kita bagikan 2, hasilnya kita kalikan dengan 242. Cara yang ketiga, ini 10-nya ditulis U dulu. Nah, 242 kita bagikan 2 berapa? Jadi 10 nanti dikali hasilnya ini. Jadi ini ada 3. Karena ini perkalian dan pembagian dia fleksibel, maunya dikalikan dulu baru dibagi atau dibagi dulu salah satu baru dikali, itu sama saja hasilnya nanti. Nah, untuk yang paling mudah ini dibagi 2. Berarti saya ambil cara yang ketiga. Sama saja ini sebenarnya, mau kalian pakai cara yang manapun bisa. Saya hanya mencari yang menurut saya mudah. 242 dibagi 2 itu nanti hasilnya adalah 121. Nah, kalau sudah seperti ini, jawabannya adalah 1210. Maka panjang talinya tadi dari yang pertama sampai yang kelima, jumlah panjangnya adalah 1 meter, 21 cm. Ini jawabannya. Soal yang selanjutnya ini soal yang sering keluar pada soal cerita untuk barisan dan deret geometri. Jadi ada sebuah bakteri membelah diri menjadi 2 bagian dan itu setiap 30 menit. Dan setiap bagian nanti akan membentuk bagian yang utuh, kemudian dia akan membelah lagi menjadi 2 dan seterusnya. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini ceritanya ada amuba atau bakteri, ini bakteri membelah 2, maka membelah 2 dalam waktu 30 menit. Yang ini bagian kepala, ceritanya ini bagian bagian bawah. Nah, ini akan terbentuk lagi bagian baru. Ceritanya ini bagian baru yang warna berbeda ini. Nah, ini setiap ini lagi akan membelah lagi menjadi 2 dan seterusnya. Ini berlaku setiap 30 menit sekali dia akan membelah diri. Nah, jadi sekarang kita lihat lagi di sini menjadi 2 setiap 30 menit dan begitulah seterusnya. Pada waktu 5 jam berapa banyak bakteri yang ada? Maka di sini diketahui, kita tahu bahwa rasionya menjadi 2 bagian ini adalah rasionya dalam waktu 30 menit. Sedangkan yang ditanya adalah jumlah bakteri pada 5 jam kemudian, berarti S selama 5 jam. Nah, kita tidak tahu itu S keberapa, ya kan? Nah, untuk lebih jelasnya 30 menit pertama ini sebagai suku pertama, kemudian 1 jam, kemudian di sini 1 jam setengah, 2 jam, 2 jam setengah, kemudian 3 jam, 3 jam setengah, 4 jam, 4 jam setengah, dan 5 jam. Ini suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, suku keempat,
ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10. Maka 5 jam itu ada pada suku ke-10. Yang ditanya adalah banyak amuba pada urutan ke-10 atau pada 10 kali pembelahan selanjutnya berapa. Jadi yang ditanya ini adalah bukan jumlah. Bukan jumlah karena dia kan beranak pinak. Jadi ini nanti membelah lagi. Ini tidak dihitung ini 1, ini 2, ini 3. Bukan seperti yang tadi, bukan seperti potongan tali tadi. Kalau potongan tali tadi itu kan dijumlah semua, tapi kalau untuk soal yang ini adalah kelipatannya. Jadi kita harus cari urutan ke-10-nya itu ada berapa nanti. Nah, kita lihat di sini A-nya kita belum tahu A-nya berapa. Tadi di sini disebutkan bahwa bakteri membelah diri menjadi 2 bagian. Nah, untuk suku pertama di 30 menit pertama tadi sudah ada 2 amuba. Maka ini 2 amuba pertama ini adalah sebagai U1-nya. Nah, kalau ditanya kenapa bukan 1, kan tadi bakterinya membelah diri, ada 1 bakteri yang membelah diri menjadi 2 bagian. Kenapa di sini U1-nya adalah 2? Kenapa? Karena kita hitung tadi di 30 menit yang pertama. Ini urutan ke-1, ini urutan kedua, dan seterusnya. Nah, sudah itu kita cari U ke-10, kita tuliskan rumusnya. UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. U10 sama dengan A-nya 2 dikali R, R-nya rasionya 2 pangkat 10 kurang 1. 2 kali 2 pangkat 9, 2 dikali 2 pangkat 9 itu 512. Kita kalikan 2, 1024. Maka nanti pada 5 jam berikutnya bakterinya itu menjadi 1024. Sekian video kali ini, semoga paham dengan penjelasannya. Kalau ada materi yang penting silahkan dicatat. Oke, tunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.